Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyah anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin. Thumma ila arwahil ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa jami'i masyayikhina fid din. خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع، وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام الله النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه. الفصل الرابع فيما يجتنب فيه. Pasal yang keempat membicarakan tentang hal-hal yang harus dijauhi pada saat berpuasa. Jadi ada hal-hal yang kudu dihindari, yang kudu dijauhi saat kita melaksanakan ibadah puasa. Wa huwa anwa'un, dan dia maksudnya perkara-perkara yang perlu dijauhi, yang harus dijauhi pada saat kita melaksanakan puasa. Ada beberapa macam anwa'. Ahaduha, yang pertama di antara macam-macam yang perlu dihindari pada saat berpuasa adalah al-wisal, yaitu apa yang dikenal dengan sebutan puasa wisal. Pernah dengar ya istilah puasa wisal? Puasa wisal itu adalah puasa yang tidak ada berbukanya. Jadi sahur ketemu sahur. Kalau pagi hari ini kita sahur, maka kita makan lagi itu ketemu sahur berikutnya. Maghrib enggak berbuka puasa. Itu puasa wisal. Namun itu harus dijauhi, jangan dilakuin. Kenapa? Karena manusia memiliki keterbatasan dan Allah tahu keterbatasan itu enggak boleh dipaksakan. Ada ukuran-ukuran yang perlu dijalani pada saat kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi ada sisi-sisi kemanusiaan di situ yang harus diperhatikan. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, maksudnya beliau melarang umatnya untuk melakukan puasa wisal. Sahur, makan lagi ketemu sahur.
Pernah ngelakonin yang kayak begitu? Nggak pernah ya. Dan jangan dilakonin. Nyambung gitu. Pisau tuh sambung menyambung. Nggak ada bukanya. Ya. Oh gitu ya. Tekan aja. Tapi ketemu sahur lagi enggak? Bukanya ada? Oh iya, itu namanya masih ada buka gitu ya. Kalau ini nggak ada bukanya, dia sahur, ketemu maghrib dia nggak buka, sampai ketemu sahur baru dimakan lagi, besok begitu lagi. Gitu. Itu puasa wisal namanya, menyambung makan sahurnya tanpa ada buka puasanya. Kalau sekepel makannya di waktu maghrib itu masih ada berbuka namanya, itu boleh. Faqala rajulun minal muslimin. Lalu ada seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin pada saat itu yang bertanya kepada Rasulullah, "Fa innaka ya Rasulullah tuwasil." Kata sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fa innaka tuwasil." Bukankah engkau juga melaksanakan puasa wisal? Jadi mungkin para sahabat menganggap Rasulullah ini melakukan puasa wisal, makanya kemudian mereka nulan, ingin meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Aku melaksanakan puasa wisal lantaran aku lihat engkau berpuasa wisal ya Rasulullah. Ini uslubnya nih Pak, innaka ya Rasulullah tuwasil. Seolah-olah dia bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau juga melakukan puasa wisal? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa kata Rasulullah? Wa ayyukum misli. Ya. Wa ayyukum misli, siapa di antara kalian yang sama dengan aku? Ya. Kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang sama dengan aku? Kalau perkara ingin meneladani Rasulullah, sebuah keharusan, tetapi enggak semua yang dilakuin oleh Rasulullah itu harus dilakuin gitu. Maka kata Rasulullah, wa ayyukum misli, siapa sih di antara kalian yang sama dengan aku? Ini abitu, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku tidur. Abitu dari asal kata nginep, tidur. Ini abitu, sesungguhnya aku tidur. Tetapi di saat aku tidur itu, yuta'imuni rabbi wa yasqini, Tuhanku memberikan aku makan dan minum. Enggak seperti kalian. Kalau kalian tidur, enggak makan, enggak minum. Kalau aku tidur, Tuhanku berikan aku makan dan berikan aku minum. Anggap aja itu bagian makanan yang Allah berikan kepada aku sebagai makanan untuk berbuka puasa, yang menguatkan. Ini yang enggak diketahui oleh para sahabat, yang enggak diketahui oleh sahabat Nabi yang kemudian bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau juga puasa wisal ya Rasulullah gitu. Falamma abau ayyantahu anil wisali wa salabihim yauman thumma yauman. Falamma abau, ketika mereka para sahabat atau orang-orang dari komunitas kaum muslimin pada saat itu, enggak semuanya ya, abau itu artinya enggak mau, enggan. Ini kata abau dari kata abau. Dalam Al-Quran, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu orang-orang yang enggak pada mau,
tetapi dia menunjukkan keangkuhan dan kesombongannya, maka dikatakan oleh Allah wa kana minal kafirin, dia termasuk orang-orang yang kufur, enggan. Nah, dari kata aba inilah ya kemudian kita mengenal istilah abangan. Abangan itu apa? Ada kan Islam abangan, Islam priayi. Islam abangan itu Islam KTP yang nggak mau dia mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan dalam agama. Kalau kita minta KTP-nya Islam, tetapi untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama, nggak mau dia, gitu, nggak mau ngerjain. Nah, kata aba inilah kemudian kita mengenal istilah abangan. Jadi Islam abangan itu Islam yang KTP-nya doang, ngerjain amalan nggak mau. Jadi dikatakan falamma abau ayyan tahu, ketika mereka enggan, ketika mereka enggak mau ayyan tahu berhenti anil wisali dari puasa wisal, wasala bihim, Rasulullah akhirnya melakukan puasa wisal bersama dengan mereka. Jadi sahabat yang bertanya tadi itu dilarang oleh Nabi, tapi dia enggak mau, dia mengikuti larangan Nabi, tetap dia mau melaksanakan puasa wisal. Nah, makanya dikatakan ketika mereka enggan berhenti untuk puasa wisal, wasala bihim, Rasulullah pun akhirnya melanjutkan puasa wisal bersama dengan mereka yauman, ya, dalam seharian itu. Sahur, ketemu buka, nggak makan, ketemu sahur lagi. Summa yauman, kemudian ditambahkan lagi satu hari. Sehari puasa wisal, lanjut ke hari kedua wisal lagi. Summa ra'awil hilala, kemudian mereka melihat hilal muncul. Akhirnya bulan Sabit muncul yang menandakan datangnya tanggal baru gitu. Faqala, kemudian Nabi bersabda, apa kata Nabi? Lau ta'akhkharal hilal lazidtukum, kalau seandainya hilal itu ya tertunda datangnya, kalau seandainya hilal itu enggak datang, enggak muncul, lazidtukum, pasti aku akan tambahkan puasa wisal untuk kalian. Jadi seolah-olah setengah marah Rasulullah. Lazidtukum, aku akan tambahkan buat kalian. Pengen tahu kuatan mana itu sama kalian saya gitu. Ditantangin sama Rasulullah. Ya, masya Allah. Kal munakkili lahum hina abau ayyan tahu. Jadi pernyataan Rasulullah yang mengatakan lau ta'akharal hilal lazidtukum, itu pernyataan bagaikan pernyataan orang yang sedang marah, bagaikan pernyataan orang yang ingin memberikan sanksi atau hukuman lahum kepada mereka. Hina abau ayyan tahu, ketika mereka enggak mau berhenti dari puasa wisal. Ditantangin sama Rasulullah, kalau sekiranya ini bulan Sabit enggak muncul, lazidtukum, aku akan tambahkan puasa wisal buat kalian. Ayo dah bareng-bareng, kira-kira begitu. Ya, dikasih yang enak, mencari yang, nah itu seperti itu. Muttafaqun alaih. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa innama naha 'anil wisali, dan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisal itu lima fihi, karena di dalam puasa wisal itu min id'afil quwa, terdapat unsur yang dapat melemahkan kekuatan fisik manusia. Manusia itu punya keterbatasan dalam kekuatan. Kalau toh ada perintah agama untuk melaksanakan puasa, itu disesuaikan dengan kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Jangan maksain, gitu kira-kira. Jadi ada keterbatasan, ada unsur yang membuat lemahnya kekuatan yang ada pada fisik manusia. Nggak bisa kemudian dia puasa terus-menerus tanpa berbuka, hanya sahur aja gitu.
sahur ketemu sahur. Wa idmaril ajsadi, dan untuk menyembunyikan ya ajsad, body atau bagian tubuh, maksudnya idmar menyembunyikan sini untuk menguruskan, kira-kira begitu, untuk menguruskan badan semata, min ghairi ibadatin, yang tidak ada nilainya dalam ibadah. Yang dinilai dalam ibadah adalah puasa yang ada sahurnya, ada bukanya, gitu kira-kira. Kalau puasa cuma sahur ketemu sahur, nggak ada berbukanya, itu bukan bagian dari ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa in kana akluhu wa syurbuhu inda rabbih haqiqatan, ya. Jadi adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun makan dan minumnya secara hakiki, ya, itu datang dari Tuhannya. Seperti yang diceritakan tadi, kalaupun aku tidur, Tuhanku memberikan aku makan dan minum, sehingga aku tidak merasakan kelaparan dan kehausan. Beda dengan kalian, yang kalau makan kudu nyuap, begitu kira-kira. Ya. Inilah yang kemudian dipandang oleh orang-orang yang bertanya, Rasulullah kok kelihatan nggak pernah berbuka, yang ada sahur mulu, banyak enggak, gitu kira-kira. Sehingga mereka pengen nulad, pengen neladanin gitu. Jadi meskipun secara hakiki makan dan minumnya Rasulullah datang dari Allah Subhanahu wa taala, fa innahu lam yuwasil, sesungguhnya beliau enggak pernah tuh yang namanya ngelakuin puasa wisol gitu. Cuma kelihatan aja oleh para sahabat, sepertinya kok Rasulullah melaksanakan puasa terus menerus gitu ya, tanpa ada buka. Wa in ubbira bil akli wasyurbi an quwwatil unsi billahi wassururi bi qurbihi, dan jikalau makan dan minum itu ibaratnya dimaksudkan untuk menimbulkan kekuatan, ya, kekuatan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Anis itu artinya berteman kalau secara bahasa itu. Artinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wasururi bi qurbihi, dan bahagia lantaran berdekatan dengan Tuhan, dengan Allah. Faqad qama dzalika maqamal akli wasyurbi fi in'ashi quwahu. Maka sesungguhnya, ya, menempati kedudukan makan dan minum, ya, dalam hal itu tujuannya adalah untuk memberikan kekuatan pada badan manusia. Bal huwa ablagu minat ta'ami wasyarab, bahkan hal itu lebih kuat, ya, ketimbang makanan dan minuman yang kelihatan oleh manusia. Artinya makanan Rasulullah pada saat beliau tidur tadi itu akan diungkapkan dalam satu buah syair, wa qad sumtu an ladzati dahri kulliha wa yawma liqaka, itu keenaknya wa yawma liqaka, bukan liqakum bayi itu. Wa yawma, kalau di sini wa yawma liqakum dzaka, wa yawma liqakum dzaka fi kursiyani wa laqad wajadtu ladzadahu laka fil hasha laysat limakulin wala mashrubin. Wa qad sumtu, dan sesungguhnya aku berpuasa, an ladzati duhri kulliha, dari kenikmatan dunia, kulliha, semuanya, atau bisa juga dikatakan sepanjang hidupku begitu. Maksudnya Nabi Muhammad mengatakan
aku berpuasa dari kenikmatan dunia ini sepanjang hidupku. Wa yauma liqaqi, dan di hari aku bertemu denganmu ya Tuhan. Dzaka fitru siyami, itulah berbuka puasaku. Artinya ketika bertemu dengan Allah, disitulah aku berbuka. Ya, dengan kata lain, ketika sudah bertemu dengan Allah, perasaan lapar hilang. Kayak kita nih, lagi lapar, ya. Lagi lapar, tiba-tiba anak yang semata wayang yang kita cintai hilang dari pandangan kita. Padahal kita lagi lapar. Kita cari ke sana kemari, pas ketemu hilang lapar kita itu. Lantaran apa? Lantaran anak semata wayang yang kita cintai udah ketemu sama kita. Udah nggak ingat dengan makanan, udah ingat dengan minuman. Begitulah Rasulullah ketika dia bertemu dengan Khaliqul Mawjudat. Yang dia temuin bukan manusia, yang dia temuin Allah Rabbul Jalal. Kayak apa? Hilang rasa haus, hilang rasa lapar. Kenapa? Karena ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan di sini, wa yauma liqaka dzaka fitru siyami, dan di hari bertemunya aku denganmu, dzaka fitru siyami, itulah berbuka puasaku gitu. Jadi berbuka puasanya bukan makan kayak gitu. Ya, kayak orang yang lagi jatuh cinta begitu sama orang yang didemenin gitu kan. Belum ketemu kayaknya gelisah, udah ketemu hilang gelisahnya apa gitu. Sama. Walaqad wajadtu ladzadahu laka fil hasa, sungguh aku, asal kata wajadtu itu mendapatkan, tapi karena setelah wajadtu itu ada ladzada, kenikmatan. Nikmat itu dirasa bukan didapat. Jadi walaqad wajadtu ladzadahu, sungguh aku merasakan kelezatan atau kenikmatan laka lantaran bertemu denganmu fil hasa, di dalam hatiku. Kata hasa itu unsur bagian dalam diri manusia, di hatiku. Laisat limakulin wala mashrubin, bukan karena makanan dan juga bukan karena minuman. Jadi yang membuat rasa nikmat itu bukan makanan dan minuman, tetapi bertemu denganmu ya Allah. Kenikmatan itu menjadi sangat luar biasa. Kan seperti itu. Kemudian hal yang harus dihindari berikutnya pada saat berpuasa adalah afani al-qublatu. Al-qublatu itu berciuman, qublah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hampir sering dia mencium istrinya, cuman nggak disebut nih. Barangkali Sayyidah Aisyah mau ingin menyebut dirinya, mungkin dia mau disebut aja yuqabbil tanpa menyebutkan siapa yang dicium gitu. Tapi yang jelas yang dicium oleh Rasulullah adalah istrinya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium istrinya wahwa sha'im, padahal beliau sedang puasa. Jadi mencium tuh istri dalam keadaan sedang berpuasa. Wa yubashiru wahwa sha'im, dan beliau bermesraan, yubashir, bermesraan dengan istrinya wahwa sha'im, di saat beliau juga sedang puasa. Walakinnahum, akan tetapi beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amlakuhum li arabihi, beliau adalah orang yang paling bisa mengendalikan syahwatnya. Rasulullah bisa mengendalikan syahwat meskipun dia cium ke istrinya, meskipun dia bermesraan terhadap istrinya, beliau bisa mengendalikan syahwat. Nah kalau kita coba lah nggak bisa. Makanya ada hal-hal yang bersifat khususiyah yang nggak bisa kita lakonin gitu. Nggak semua yang dilakuin Nabi kudu kita kerjain.
Jadi dikatakan walakinnahu amlakuhum li arabi, beliau paling bisa mengendalikan, menahan hasrat birahinya. Oleh karena itu paman kana syaikhan, maka siapapun di antara umat Islam yang sudah merasa tua, siapapun yang sudah merasa tua, ini sudah merasa jadi syekh, orang tua, ya'manu ala nafsihi, yang sudah merasa aman terhadap dirinya, min tahriki syahwati, dari munculnya syahwat, wa ifsadis saumi, dan dari merasa aman dari rusaknya itu puasa kalau dia melakukan ciuman dan bercumbu dengan istrinya, fala ba'sa bihi, maka enggak apa-apa. Jadi kalau ada seorang yang sudah tua, dia cium istrinya, kakek-kakek umur 90 tahun. Dia punya istri yang umur paling enggak 80 tahun, dia cium istrinya yang umur 80 tahun, sama-sama tua. Gitu kira-kira. Itu udah enggak ada hasrat. Ciuman di situ ciuman kasih sayang seorang suami terhadap istrinya yang udah hidup berpuluh-puluh tahun. Dia cium istrinya, dia peluk istrinya, dia usap-usap pada saat dia puasa. Jangan kemudian kita kata lagi puasa ciuman, jangan. Kenapa? Udah tua, biarin, gitu kan. Terus seperti itu kira-kira. Jadi syaratnya kudu tua dulu, gitu ya. Udah kadaluarsa, expired gitu ya. Ya kira-kira begitu ya. Jadi nggak apa-apa buat mereka itu. Tapi wa in kana syaban, kalau seandainya itu dia adalah seorang yang masih muda, la ya'manu dzalika, yang tidak bisa merasa aman untuk menahan munculnya syahwat, yang namanya masih muda, hasrat birahinya sedang menggebu-gebu, maka kurihat lahu, dimakruhkan untuk dia, ya jangan dideketin dah, dijauhin aja kayak begitu lagi puasa, apalagi baru pengantin baru, jangan, jauh-jauh aja. Iya, nikah katakanlah di bulan Rajab, baru 1 bulan ke bulan Sya'ban, Ramadan baru 2 bulan, sedang-sedangnya gitu kan. Kenapa kalau anak muda itu dimakruhkan? Lima pihak, ya, karena pada dirinya, pada pemuda yang tidak merasa aman terhadap dirinya untuk menjaga munculnya syahwat, min ta'ridil ibadah, itu menyebabkan ibadahnya menjadi terancam, terancam. Ibadah puasanya menjadi terancam, lil ifsad, terancam apa? Terancam rusak, batal, wal mukhatarati biha, dan berisiko, ya, akan batalnya tuh puasa yang dia kerjain. Kenapa? Karena dia masih muda. Ini kita habisin aja ya, tanggung. Kemarin kan kita nggak ngaji, gitu ya. Asalisu, kemudian yang ketiga, al-hijamatu, hijamah, berbekam. Sahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sha'imun. Ada hadis sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam padahal beliau sedang berpuasa. Jadi pernah Rasulullah di saat beliau sedang berpuasa, beliau berbekam. Akhrajahul Bukhari, ini hadis ditakhrijkan oleh Imam Bukhari. Wa su'ila Anasun, Sayyidina Anas bin Malik maksudnya, pernah ditanya, akuntum takrahuna al-hijamata lis-sha'imi, wahai Anas, apakah kamu membenci, ya, praktek hijamah atau melakukan hijamah untuk orang yang sedang puasa? La, kata beliau, enggak, ya, illa min ajli dha'fi, ya, kecuali karena hijamah itu, ya, akan membuat atau akan menimbulkan kelemahan pada diri orang yang sedang puasa dibekam, gitu kan. Yang namanya bekam mengeluarin
darah. Dari sinilah kemudian ya dibolehkan ketika orang sedang berpuasa untuk donor darah. Kenapa? Hakikatnya sama, ngeluarin darah. Bukan ngeluarin darah. Donor darah juga mengeluarkan darah. Akhrajahul Bukhari, ini hadis ditahrijkan oleh Imam Bukhari. Faman ad'afathul hijamatu kurihalahu. Maka barang siapa yang dirinya menjadi lemah karena hijamah, atau bisa juga diartikan maka barang siapa yang hijamah itu atau berbekam itu membuat dirinya lemah, kurihalahu, maka dimakruhkan untuk dia. Jadi kalau kondisi badan kita lagi kurang fit, maka di saat kita melaksanakan puasa makruh hukumnya berbekam. Tapi kalau kondisi kita fit, boleh-boleh aja kita untuk berbekam. Idla ya'manu minal fitri. Kenapa? Karena berbekam itu tidak menjadikan dirinya aman dari batalnya puasa, atau bisa menyebabkan batalnya puasa kalau seandainya dia dalam kondisi yang lemah tadi. Au min thiqalil ibadati alaihi, ya, atau membuat beratnya ibadah atau memberatkan dia untuk melakukan ibadah. Fayatabarramu biha, sehingga dia merasa bosan, ya. Fayakrahu ibadatullah, sehingga dia menjadi enggak suka lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Darahnya diambil ya pada saat dia sedang melaksanakan puasa, ya. Ar-rabi'u, dan yang keempat, al-kuhlu, yaitu bercelak mata atau sifat mata. Karena Anasun radhiyallahu anhu yaktahilu wa huwa sha'im. Sayyidina Anas, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu bercelak mata padahal beliau sedang berpuasa. Dengan kata lain, beliau bercelak mata dalam keadaan berpuasa. Qala al-A'mas kemudian berkata, punya pandangan, beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan min ashabina yakrahul kuhla lis-sha'im. Belum pernah aku melihat seorang pun di antara sahabat-sahabat kita yang membenci bercelak mata untuk orang yang lagi puasa. Dan kata lain, boleh-boleh aja orang yang lagi puasa bercelak mata. Wa kana Ibrahimu, sementara Ibrahim di sini Ibrahim An-Nakhai, beliau mengatakan yurakhisu an yaktahila as-saimu bis-sabiri. Kata Ibrahim An-Nakhai, ya, beliau memberikan keringanan, ya, artinya memberikan keringanan yang membolehkan begitu, ya. An yaktahila as-saimu bis-sabiri, orang yang sedang berpuasa itu memakai celak mata dengan sabir. Sabir itu ya bahan celak mata yang rasanya pahit. Ya, kalau bahasa lain sabir ya empeduk gitu, ya, jadab gitu, ya, dari jadab gitu. Karena ada ungkapan as-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatihi walakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu laksana jadam, pahit rasanya, tetapi akibatnya atau efeknya lebih manis daripada madu. Jadi Ibrahim An-Nakhai membolehkan memakai celak mata dalam keadaan puasa, tapi celak mata yang digunakan adalah celak mata yang bahan dasarnya pahit. Fala farqa bainal kuhlil hadi alladhi yanfudhu ilal hulqum wa baina ghairihi. Fala farqa, maka enggak ada bedanya antara celak mata yang tajam, ya, celak mata yang tajam, alladzi yanfudhu ilal hulqum, yang dapat mencapai atau masuk ke dalam hulqum, dia punya tenggorokan, wa baina ghairihi, dan dengan celak mata yang berbahan dasar lainnya. Namun wal aula, yang lebih utama, ijtinabuhu, menghindarinya. Artinya orang yang berpuasa lebih utama dia menghindari memakai celak mata. Kenapa? Khurujan an khilafil ulama, lantaran dia keluar dari perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama gitu, ya.
Dan yang terakhir al-khamisu al-istinsaqu. Yang kudu kita hindari adalah al-istinsaq fil wudu'i, pada saat berwudu, memasukkan air ke dalam hidung. Jadi yang memasukkan air ke dalam hidung kita sedot, gitu ya. Itu dilarang pada saat puasa. Bukan cuma ditempel-tempelin pakai tangan, itu bukan istinsaq. Kalau kita kan gitu, air ditempelin di lubang hidung, ya, itu bukan istinsaq. Kalau istinsaq yang benar kita hirup, kita keluarin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Laqit bin Sabirata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang sahabat yang bernama Laqit bin Sabirah, apa kata Rasul? Asbigil wudu'a, sempurnakanlah wudu'mu, wa khallil, ya, dan sisipkanlah. Apa yang disisipin? Air. Di mana? Bainal asabi, di antara selak-selak jarimu. Kita sisipin, kemudian kita celak-celakan begitu tuh. Jadi pada saat wudu bukan sekedar kita cuci tangan, tapi kita celak-celakan antara jari kanan dengan jari kiri. Wa balik fil istinsyaqi, dan bersungguh-sungguhlah kamu dalam istinsyaq, yaitu dalam menghirup air melalui lubang hidung untuk kemudian dikeluarkan lagi. Disuruhnya begitu. Illa antakuna shaiman, kecuali di saat kamu lagi puasa, jangan gitu. Itu yang dihindari. Panaha anil mubalaghati, Rasulullah melarang bersungguh-sungguh di dalam istinsak. Lima bidzalika, karena di dalam istinsak itu minal mukhatarati bil ibadati, akan berisiko ya batalnya tuh ibadah puasa yang sedang dikerjain, wa ta'ridiha lil ifsadi, dan dapat menyebabkan ya rusaknya puasa yang sedang dilaksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada beberapa hal yang harus kita hindari pada saat kita melaksanakan puasa, ya. Yang pertama tadi puasa wisol kita kudu hindari. Yang kedua berciuman. Kenapa? Karena kita bukan nabi gitu ya. Kemudian berbekam, ya. Kemudian istinsak, ya. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya pasal yang kelima, ya, tentang masalah Lailatul Qadar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka, warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi wabta' alaina abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.